Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pentingnya digitalisasi layanan publik terhadap keoptimalan administrasi penduduk yang beranggotakan yang pertama yaitu Akbar Pratama Sunandi, saya sendiri Ipan Maulana Yusuf, Raja Rayan Triksi Salapi, Riana Amirusna, pada Adigrup 5. Next. Pendahuluan, Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Meski begitu, jumlah tersebut jumlah pasti karena masih banyak penduduk yang masih belum terdata, khususnya di pedalaman. Terlebih lagi, jumlah tersebut masih akan ada terus bertambah, mengingat jumlah kematian dan kelahiran di Indonesia lebih banyak tingkat kelahiran bersumber dari data. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bang Riana. Silakan Bang Riana. Baik, berikutnya ada bahan dan metode. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan metode kualitatif dan pengembangan dengan materi yang bersumber dari artikel-artikel yang sebelumnya pernah ada dengan sedikit penambahan dari sumber lain. Kemudian kami menyempurnakannya dengan judul yang kami rasa ini bisa dirasakan oleh kita semua yang pernah mengurus segala sesuatu yang bersifat administrasi kependudukan. Berikutnya Kaja, silakan. Ya, pentingnya layanan berbasis digital. Di awal tahun 2018, di Sosial, sebuah agensi digital marketing sosial mengeluarkan laporan rutin tahunan mengenai data statistik era digital seluruh dunia termasuk Indonesia. Agensi ini yang berbasis di London ini sudah menjadi sebuah data rujukan langganan dalam melayani kliennya seperti Google, LinkedIn, Adidas, dan perusahaan ternama lainnya dalam menentukan strategi pemasaran. Ada 3 klaster yang mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia semakin tumbuh dalam penggunaan internet, baik menggunakan smartphone ataupun desktop atau PC, yaitu penggunaan internet masyarakat Indonesia naik 82% dari tahun 2015. Next. Next. Ya, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik biasa dibilang cukup memprihatinkan. Aspek ini meliputi indikator pertama, tanggung jawab petugas, itu ada kecepatan pelayanan, yang ketiga ada kepastian jadwal pelayanan dan biaya pelayanan. Next, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Akbar. Enggak, Akbar. Akbar, mangga Akbar. Ya oke, berarti tingkat nilai ke jadi katanya anu ieu na. Oh, tadi kan Ya, kedengeran. nah tingkat melek teknologi. Menurut Kepala Balai Penyedia Pengelola dan Pembiayaan Telekomunikasi Informatika BP3 JTI Santoso, saat ini penetrasi internet untuk penduduk Indonesia masih rendah, kira 20% dari total penduduk Indonesia. Masyarakat yang sudah aware dengan internet baru mencapai 40 juta penduduk, sementara jumlah penduduk Indonesia sekira 200 juta lebih, kata Santoso di sela-sela pemberangkatan MPLIK menggunakan KRI Teluk Penyu di Dermaga Perak Surabaya pada Rabu 25
Teknologi tahun 2012 yang menjelaskan skema layanan internet dalam MPLIK ini tergantung dengan topografi wilayah setempat. Sebab Indonesia terdiri kepulauan sehingga akses layanan kabel sangat terbatas. Next, cara sosialisasi digital. Next, Bang. Suara kamu seperti itu. Kadenge, Bang. Kadenge. Kita menuju teknologi selain masuk ke mana? Untuk sosialisasi digitalisasi. Kita di chatnya nomor mulai cara sosialisasi digitalisasi sesuai dengan peraturan Presiden RI nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas. Maka dari itu diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud. Pertama, kesediaan sistem yang terpadu. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintahan daerah sampai pemerintah dengan tingkat pemerintah pusat. Yang kedua, menempatkan sumber daya manusia yang berintegritas dan sesuai di bidang. Serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar tujuan dapat tepat sasaran dan tepat guna. Yang ketiga, harus dilakukan secara berkesinambungan. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Jangan sampai hanya dijadikan tren saja dan setelah itu diabaikan. Kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadel Antirofi. Bang Fadel, silakan. Bang Fadel, kesimpulannya, enggak? Baik. Saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah digitalisasi layanan merupakan salah satu upaya yang dilakukan melalui media digital atau internet. Modul ini memberikan langkah praktis pemanfaatan media digital saat ini, mencakup pemilihan media digital yang sesuai dengan layanan publik, mengelola komunikasi efektif, mengelola transaksi digital, membuat konten sesuai tujuan, ditambah tips untuk meningkatkan optimalisasi digital untuk pelayanan publik. Dalam modul ini pun diulas pentingnya menerima feedback konsumen sebagai acuan inovasi dalam layanan. Baik, itu dari kesimpulannya. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.